Ada yang pernah dengar bahwa VOC adalah perusahaan terkaya sedunia? Atau baru kali ini dengar? Yuk simak ulasannya. Maaf bagi yang salah kamar, kali ini kita ngebahas VOC, bukan tutorial bongkar AC. Menurut Visual Kapitalis, kalau disetarakan dengan dolar modern, kekayaan VOC saat ini mencapai 7,9 triliun US dollar atau 115 kuadriliun rupiah. 115 kuadriliun itu ya 115 dengan 0 sebanyak 15 di belakangnya. Angka ini didapatkan Alex Plan dari The Motley Fool yang melakukan penelitian tentang perusahaan fantastis dalam sejarah. Begitu halnya di beberapa media menyebutkan bahwa VOC alias Foreign bla bla bla, ribet lidah Jawa ngomongnya, sebagai perusahaan terkaya sedunia sepanjang sejarah. Mulai dari tulisan di kompas.com oleh Muhammad Idris, selama masa puncak kejayaannya, VOC bernilai 78 juta golden Belanda, yang berarti nilainya di zaman modern setara dengan 7,9 triliun dolar AS. Sebagai perbandingan lain, nilai kongsi dagang Belanda ini setara dengan gabungan PDB Jepang dan Jerman di era modern saat ini. Infografis Mojo.co, jika dihitung berdasarkan seluruh nilai aset yang dimiliki, perusahaan terkaya sepanjang masa yang pernah ada ternyata bukan Apple, Microsoft, Amazon, Google, dan sebagainya, melainkan VOC. Perusahaan kongsi dagang Belanda tersebut berbisnis jual beli komoditi khas Asia, utamanya rempah-rempah dan juga barang-barang antik. Di masa jayanya di awal 1600-an, nilai kekayaan dan seluruh aset VOC adalah 78 juta golden. 78 juta golden setara dengan 7,9 triliun dolar AS. Kalau dirupiahkan menjadi 118 kuadriliun rupiah. Liputan6.com. Di tahun 1637, VOC mengalami masa kejayaan, sehingga membuatnya bernilai 78 juta golden alias 7,9 triliun US dollar alias 112,6 triliun rupiah. Itu jumlah yang sangat besar dan nilainya sama dengan jumlah 20 perusahaan besar dunia, mulai dari Apple, Amazon, ExxonMobil, Tencent hingga Microsoft. Nilai Apple saja cuma 11%-nya dari nilai kekayaan VOC. Saat beroperasi, kongsi dagang ini mempekerjakan 70.000 pekerja dan bertahan hingga 400 tahun. VOC bangkrut pada tahun 1799. VOC adalah kongsi dagang atau persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia, lebih tepatnya di Hindia Timur, di antaranya di Nusantara. Mengutip dari Historia, sebenarnya VOC merupakan sebuah persekutuan badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas serta hak istimewa atau oktroi. Misalnya, VOC boleh memiliki tentara, memiliki mata uang, bernegosiasi dengan negara lain hingga menyatakan perang. Banyak pihak menyebut VOC sebagai negara di dalam negara. Di kalangan orang Indonesia, bahkan juga di Malaysia, VOC memiliki sebutan populer, yakni company atau company. Istilah ini berasal dari kebiasaan masyarakat Nusantara ketika mengucapkan compagnie dalam bahasa Belanda yang merujuk pada makna perusahaan. Tetapi, rakyat Nusantara lebih mengenal company sebagai tentara Belanda. Hak-hak istimewa yang tercantum dalam Oktroi Piagam tanggal 20 Maret 1602 meliputi hak monopoli untuk berdagang dan belajar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelang serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri, hak kedaulatan sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk 1. Memelihara angkatan perang, 2. Memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, 3. Merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, 4. Memerintah daerah-daerah tersebut, 5. Menetapkan, mengeluarkan mata uang sendiri, dan 6. Memungut pajak.
Tujuan utama dibentuknya VOC seperti dalam perundingan 15 Januari 1602 adalah untuk menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Yang dimaksud musuh itu adalah Portugis dan Spanyol yang pada kurun Juni 1580 sampai Desember 1640 bergabung menjadi satu kekuasaan yang hendak merebut dominasi perdagangan di Asia. Untuk sementara waktu, mulai VOC bangsa Belanda masih menjalin hubungan baik bersama masyarakat Nusantara. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Bisa dipastikan penyebab kebangkrutan VOC karena maraknya korupsi di internal tubuh VOC sendiri yang dilakukan oleh para petingginya. Di saat yang bersamaan, VOC juga harus berperang menghadapi Inggris yang berakhir dengan direbutnya semua kantor VOC. Iren 17 juga dianggap bertanggung jawab terhadap kebangkrutan VOC karena membiarkan para pejabat menjalankan bisnis pribadi, namun pada praktiknya mereka mengambil keuntungan lebih untuk memperkaya diri. Iren 17 juga dianggap tidak sigap dalam menanggapi keluhan pegawainya, seperti saat mereka enggan menyediakan serdadu dan kelasi kapal yang baik mutunya. Selain itu, keterlibatan VOC dalam perang di Jawa, Sumatera, dan Maluku juga menjadi penyebab kebangkrutan VOC. Bagaimana tidak, selama dalam keterlibatan perang, perputaran roda bisnis pastinya terganggu. Itu belum lagi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk perang. Hingga akhirnya VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 dengan meninggalkan utang yang begitu besar, yaitu 136,7 juta golden. Well, sampai ketemu di video selanjutnya. Selalu pantengin channel kami. Maaf bagi yang salah kamar dan tak lupa teruslah dukung channel kami agar berkembang.